Jadi saya mengalami dari kelas 1, kelas 3 itu kalau dari rumah itu jalan kaki ke sekolahan ya, waktu sekolah itu kira-kira mungkin sekitar 4 sampai 5 kilo. Jalan kaki waktu jalan kaki, dan senang waktu itu sama anak-anak. Dan jangan bayangkan sudah pakai sepatu, juga pakai apa, kami nggak pakai sepatu, sekolah nggak pakai sepatu. Bertemu dokter gigi di Manado Tua. Mantap. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Bersama saya sudah hadir Bapak Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Joko Supratikto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Ya, gimana kabarnya ini, Pak? Baik, Mas. Syukurlah. Oke, boleh pantun dulu, Mas? Oh, silakan, Pak. Mantap ini pantunnya. Ini ada dua pantun nih. Iya, Satu, iya. bertemu dokter gigi di Manado Tua. Mantap. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Cakep. Nah, yang kedua ini Ya, ya. ini tapi nggak apa-apa. Yang kedua Ya, ini pantunnya. pergi ke Tribun Manado memakai topi. Cakep. Oke. Topi diperoleh dari Oma. Cakep. Pagi-pagi ini memang enaknya ngopi, namun sayang buka puasa masih lama, Mas. Enggak apa-apa, Pak. Oke. Iya, oke. Tribuners, kita akan bincang-bincang, ada dua sesi ini. Sesi pertama kita akan bincang-bincang tentang pribadi Pak Joko Supratikto. Yang kedua kita akan berbicara tentang tugas dan fungsi Bank Indonesia di Sulawesi Utara. Ya. Nah, di sesi pertama ini Pak Ya, Joko, iya. banyak penonton ini penasaran bagaimana masa kecil Pak Joko Iya. lahir dan besar di mana gitu. Oke, ya terima kasih Mas. Saya itu lahir di desa, Mas. Di desa namanya Kalipuyang. Gimana itu, Pak? Kalipuyang itu di lereng Gunung Merbabu di Boyolali, Jawa Tengah. Ampel itu kecamatannya, masuk kecamatan Ampel. Namanya kampungnya namanya Kalipuyang, kelurahannya Kaligentong. Nah, aneh kan? Ya, itu saya lahir di situ sampai dengan kelas 3 SD. Sampai dengan 3 SD. Jadi saya mengalami dari kelas 1, kelas 3 itu kalau dari rumah itu jalan kaki ke sekolahan ya, waktu sekolah itu kira-kira mungkin sekitar 4 sampai 5 kilo. Jalan kaki waktu jalan kaki, dan senang waktu itu sama anak-anak. Dan jangan bayangkan sudah pakai sepatu, juga pakai apa, kami nggak pakai sepatu, sekolah nggak pakai sepatu. Terbatas juga waktu itu ya? Iya, kebetulan ibu saya guru di sana, bapak ibu saya guru gitu ya di sana gitu. Jadi saya sekolah sama teman-teman itu lewat sawah, lewat sungai, lewat sawah ya, dulu masih sawah, kemudian dulu ada kebun tembakau dan lain-lain. Terus kalau pulang itu selalu cari ikan. Itu sampai kelas 3 SD. Kemudian kelas 4 SD karena bapak saya itu guru, ibu saya juga guru, tapi ketika bapak saya menjadi guru itu dia sambil kuliah. Kuliah di Salatiga, namanya Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Nah, ketika bapak lulus kuliah, kemudian bapak itu mendapatkan pekerjaan di kota Salatiga. Kami semua pindah ke Salatiga. Itu kelas 4 SD, gitu, 4 SD. Ibu saya masih mengajar di SD yang di SD namanya SD Kaligentong 1, saya ingat itu ya. Nama bapak saya pindah ke Salatiga gitu ya. Salatiga di sana bapak kerja sana. Nah, kami semua pindah di Salatiga. Nah, di Salatiga saya sekolah sampai dengan SMA Negeri 1 Salatiga gitu ya. Nah, kemudian saya kuliah di Jogja. Lulus di UGM, saya kuliah di UGM. Itu lulus tahun 92, masuk 87, lulus 92. Berarti sudah tua sekali usia saya. Fakultas apa waktu itu, Pak? Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi gitu ya, gitu. Nah, begitu lulus gitu ya dari UGM, biasalah kalau begitu lulus kan cari kerja. Sebenarnya bapak saya itu pengennya saya jadi dosen. Itu dari awal, tapi mungkin ketertarikan saya tidak di menjadi dosen gitu ya. Jadi kakak saya itu jadi guru, terus kakak saya pertama jadi guru, kakak yang nomor kedua itu dia pegawai negeri, nomor 3 itu jadi dosen juga gitu ya. Kemudian adik saya juga jadi dosen, keluarga jadi pendidik dosen, ini. pendidik. Nah, saya juga diminta bapak saya menjadi dosen, tapi waktu Pak saya coba deh, makanya saya
apa namanya ke kota lah, ke kota yang lebih besar, ke Jakarta. Semua lamaran saya. Nah, saya kerja pertama kali di Jakarta itu di sebuah perusahaan swasta gitu ya, kurang lebih mungkin setengah tahun, kemudian pindah lagi ke perusahaan swasta lagi gitu ya, baru kemudian terakhir saya ke Bank Indonesia. Bank Indonesia, masuk Bank Indonesia itu masuk pendidikan tahun 94 ya, tapi lulus dari pendidikan tahun 95, jadi saya remisi dari Bank Indonesia 95. Berarti kalau sampai dengan sekarang sudah tahun 2026 sudah 31 tahun saya di Bank Indonesia gitu. Gitu Mas, itu ceritanya. Gitu. Memang waktu di mahasiswa itu memang sudah mau rencana kerja di bank waktu itu Pak. Bahkan gitu ya. Nah, ini juga mungkin menjadi pelajaran bagi saya ketika saya sudah bekerja di Bank Indonesia. Ada pelajaran tentang bank sentral, tapi memang saya tidak begitu memahami bank sentralnya itu Bank Indonesia atau bank gitu, itu belum memahami. Nah baru setelah lulus kuliah itulah ada beberapa teman, yuk kita ngelamar aja di Bank Indonesia. Nah gitulah di Bank Indonesia. Dulu yang saya lamar adalah bukan Bank Indonesia, tapi bank BUMN gitu yang saya lamar gitu ya, gitu ya. Sempat ikut tes juga gitu, tapi akhirnya keterima di Bank Indonesia gitulah. Gitu. Nah, gitu, Mas. Pak Joko, di waktu masa kecil itu selalu bersama orang tua, apa pelajaran penting yang Pak Joko rasakan dan betul. bisa diimplementasikan? Betul. Jadi kami itu di desa gitu ya, hidup dengan penuh keterbatasan. Saya 6 bersaudara, Bayang. 6 bersaudara, bapak ibu saya guru gitu ya, guru. Bayangkan pada waktu itu yang namanya makan telur itu sudah suatu kemewahan bagi kami. Dan telur pun bukan satu telur, tapi satu telur ayam itu dibagi menjadi 6. Nah itu suatu dan gini, ajaran orang tua saya adalah gunakan gunakan apa yang kamu miliki gitu ya, atau kamu melakukan itu sesuai dengan apa yang kamu miliki. Jangan misalnya nih kamu hanya punya uang, misal dikasih uang 200 gitu ya, dikasih uang 200 perak. Dulu kalau ke SD itu kan hanya uang sakunya berapa gitu ya, gunakan itu 200 untuk mencukupi gitu, jangan sampai ke itu nanti karena kamu pengen yang lain pinjam kemana-mana. Nah itulah yang dididik orang tua kami gitu, sehingga ya itu kami selalu dalam kehidupan saya adalah mencukupkan dengan apa yang sudah diberikan. Nah, ada pelajaran manajemen itu pelajaran ya orang tua gitu ya, orang tua mendidik selalu ini, dan selalu ini yang paling penting adalah kami selalu rukun dengan saudara-saudara, dengan kakak adik. Dan ini Mas, jadi kami itu juga pelajaran yang lain adalah kami itu hidup di dalam keberagaman agama, keberagaman agama gitu ya. Kami memang, saya dari kecil Kristiani gitu ya, tapi paman saya, kakek saya itu muslim semua gitu ya. Terus kemudian om saya, tante saya itu muslim semua. Jadi kami sudah terbiasa kalau lebaran ya kami berkunjung. Biasanya kalau di Jawa itu kami yang cari ya biasalah kami cari ketupat, cari macam-macam. Tapi kalau pas Natal pun mereka berkunjung ke tempat kami. Nah itu pelajaran yang sangat berarti bagi kami untuk menjaga kerukunan ini. Itu Mas, itu yang pelajaran. Jadi memang sejak kecil kultur keberagaman sangat sama satu lagi ini yang bapak saya, ibu saya, terutama ibu saya itu mengatakan salah satu hal yang bisa merubah hidupmu gitu, merubah hidupmu itu adalah dengan sekolah, gitu ya. Makanya dari keluarga, kalau misalnya gini, misalnya bapak saya gitu ya, dulu mungkin tidak sekolah, itu ya mungkin dia akan tetap hidup di desa dengan segala berbagai macam. Tapi yang mendorong bapak itu untuk sekolah macam-macam itu adalah memang ibu saya. Nah ibu saya itu selalu mendorong anak-anaknya itu sekolah semua. Jadi walaupun kami dengan keterbatasan itu, bahkan ini cerita juga ini, kakak saya itu sudah mulai kos ke Salatiga, karena dulu di Ampel, di Boyolali kan belum ada, SMP pun belum ada saat itu. Jadi sampai SMP pun sudah kos di Salatiga gitu, kos di Salatiga, sekolah di Salatiga gitu sampai dengan dewasa. Jadi kami sudah dibiasakan juga untuk bisa mandiri macam-macam gitu Mas. Ya. Menarik sekali cerita masa kecilnya ini Pak. Pak Joko, bisa diceritakan setelah masuk di Bank Indonesia, proses apa, tempat-tempat kerja di mana saja, di daerah mana saja yang pernah? Ya, terima kasih Mas. Jadi saya masuk pertama kali di Bank Indonesia tahun 95 itu, diangkat 95 itu sebagai pengawas bank.
pengawas bank ya. Waktu itu kan pengawasan pemeriksaan bank masih di Bank Indonesia sebelum nanti pisah dengan OJK, bisa dipisahkan ke OJK gitu ya. Jadi saya di pengawas bank. Di pengawas bank yang saya awasi adalah bank-bank BUMN, gitu ya. Waktu zaman dulu masih ada yang namanya Bapindo, masih ada yang namanya BDN, masih ada Bank Eksim sebelum merger menjadi Bank Mandiri gitu kan. Nah, saya di situ menjadi pengawasan, kemudian juga saya menjadi pemeriksa bank. Jadi dulu memang dipisahkan gitu ya, antara pengawas dan pemeriksa, juga menjadi pemeriksa bank. Masih di bank pemerintahan dan beberapa bank swasta pada saat itu gitu ya, di pengawas bank. Saya juga waktu itu menjadi tim yang ikut membidani merger menjadi Mandiri ini. Yang dulu antara bank Bapindo, Eksim, BDN ya, waktu itu, dan satu lagi ya Eksim, Bapindo, BDN, BPD, Bank Bumidaya. Nah itu juga saya waktu itu juga ikut di dalam tahu kan krisis tahun 97 begitu beratnya gitu ya. Nah, waktu itu saya juga diberikan mandat, berikan tugas bersama-sama tim itu, termasuk di dalam tim likuidasi perbankan, pembekuan kegiatan bank, dan pembekuan operasi bank selama masa krisis itu. Itu tugas yang memang sangat berat yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu. Kita krisis multidimensi ya, dari krisis perbankan, krisis ekonomi, menjadi krisis politik kan pada saat itu. Nah, saya memang di sana jadi masuk dalam tim, tidak mudah memang tim itu. Nah, kemudian setelah krisis-krisis itu selesai gitu ya, saya masih di pengawasan dan pemeriksaan bank. Baru tahun 2001 saya memperoleh kesempatan untuk memperoleh beasiswa dari Bank Indonesia untuk kuliah lanjutan. Saya ambil S2. Kebetulan saya waktu itu sekolahnya di Filipina, di Asian Institute of Management di Filipina gitu ya. Nah, pulang dari Filipina gitu ya, memang waktu itu sudah ada wacana untuk pemisahan fungsi pengawasan bank dikeluarkan dari Bank Indonesia. Tapi saya pulang dari Filipina tahun 2002 gitu, itu masih gitu. Tapi saya tidak lagi di perbankan, tapi saya masuk ke pengelolaan devisa. Pengelolaan devisa. Masuk pengelolaan devisa, tepatnya saya di risk management. Manajemen risiko keuangan. Nah, saya cukup lama di situ di pengelolaan devisa dari tahun 2002 tersebut tidak sampai dengan tahun 2000, sekitar tahun 2011-an, tahun 2011. Jadi hampir 10 tahun di situ, yaitu berkutat dengan pengelolaan cadangan devisa. Kita mengelola cadangan devisa yang dulu awalnya cadangan devisa, saya ingat cadangan devisa Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia itu hanya 29 miliar dolar. Sekarang sudah 150-an miliar dolar. Dulu masih sebatas itu gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya masuk ke yang namanya Departemen Pengembangan UMKM. Masih di Bank Sentral. Masih di Bank Indonesia. Namanya dari pengelolaan Departemen Pengelolaan Devisa menjadi saya masuk ke pengembangan UMKM. Nah, saat itulah saya betul-betul masuk ke sektor real. Tuh, kalau yang namanya pengawas bank, saya hanya mengawasi perbankan gitu, bank dan lembaga keuangan lainnya waktu itu juga. Kemudian saya cadangan devisa, saya hanya tahu mengenai bagaimana mengelola devisa supaya menghasilkan untuk Bank Indonesia maupun untuk negara, sehingga terus menambah cadangan devisa gitu ya. Saya di risk manajemennya di situ mengatur bagaimana kamu boleh investasi ini, kamu nggak boleh investasi ini, dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian ketika saya masuk ditempatkan di pengembangan UMKM, disitulah saya mulai kenal yang namanya UMKM, saya kenal mengenai terkait dengan pertanian dan lain-lain itu. Sektor real betul-betul gitu ya, dari yang awalnya devisa besar gitu. Nah, setelah dari situ kemudian saya baru ke daerah, ke kantor perwakilan Bank Indonesia. Pertama kali saya ditempatkan di luar Jakarta itu di Jayapura, Papua, jauh gitu ya. Nah, saya waktu itu ditempatkan tahun 2015. 2015 gitu ya. Awalnya juga, kenapa kok saya ditempatkan jauh gitu. Awalnya gitu ya, ada perasaan seperti itu. Tapi ketika sampai di Jayapura, ternyata tantangannya luar biasa, dan saya sampai 4 tahun di sana dan menikmati proses itu. Jadi saya memperoleh pelajaran yang sangat berarti gitu ya, tentang fungsi Bank Indonesia, bagaimana pengembangan UMKM, sampai ada legacy yang saya tinggalkan di sana, yang festival kopi macam-macam di sana itu sangat membekas di hati saya, bagaimana itu membentuk kedekatan saya tidak hanya dengan pemerintah daerah gitu ya, tapi juga dengan masyarakat kecil sampai dengan ke pelosok-pelosok itu. Nah, itu yang
Apa cerita menarik yang masih Nah, dikenang dari Papua itu? Papua gitu ya, gitu ya, Papua salah satunya gitu ya. Kalau di sana itu berbeda dengan sini ya, jalan darat masih boleh ya. Iya. Mana-mana dulu dengan keterbatasan, dari satu-satunya angkutannya itu adalah angkutan udara. Oleh karena itu betapa mahalnya harga waktu itu, perbedaan harga antara katakanlah di Jayapura dengan daerah-daerah kabupaten di pegunungan, karena semua diangkut dengan pesawat. Itu sampai dulu kan perbedaan harga yang paling terasa itu ada harga BBM. Iya. Di Jayapura masih sekitar waktu itu mungkin sekitar 8.000 10.000. Per liter. Di daerah pegunungan bisa 100.000, 200.000, 300.000 gitu. Waktu itu sebelum ada kebijakan BBM satu harga oleh Pak Jokowi pada saat itu ya, oleh pemerintahan pada saat itu gitu ya. Nah, yang paling saya sangat berkesan gini, Mas. Ketika kami di kabupaten daerah pegunungan itu biasalah kami makan gitu ya. Makan biasalah dengan itu ya, dengan teman-teman. Saya pikir mungkin 3 atau 4 orang. Bu, berapa habisnya gitu? Oh, 200.000. Saya pikir ya 200.000 untuk orang. Ternyata 200.000 untuk satu orang. Kan harganya mahal. Bayangkan Aqua saja harganya yang di Jayapura itu mungkin 2.500, di sana 30.000. Gitu kan. Nah itu yang berisan. Tapi memang itu memberikan tantangan sendiri gitu ya. Banyak potensi yang bisa digali di sana gitu ya. Nah, salah satu yang tadi yang saya sebutkan adalah potensi untuk kopi sangat tinggi di Papua. Makanya waktu itu muncul ide bagaimana supaya kopi yang ada di Papua ini bisa dipasarkan dengan baik, memperoleh pasar baik dan petani bisa dihargai dengan baik. Itu kita menyelenggarakan festival kopi Papua. Dulu inisiatornya kami dengan Pak pejabat gubernur Papua, waktu itu ada pejabat gubernur Papua di sana. Nah, kami mengadakan festival. Nah, di saat festival kopi itulah kita melelang harga. Ada satu kopi yang 1 kilo itu harganya bisa sampai 5,3 juta per kilo. Kopi apa itu, Pak? Itu kopi dari daerah Tiom, kopi Arabica dari daerah Tiom ya. Nah, itu sampai sekarang kopi akhirnya termahal itu, Pak. Waktu itu sayangnya waktu itu kami tidak memanggil muri gitu ya. Kami kan tidak menyangka harganya untuk bisa rekor, iya. Tapi cek ternyata itu lebih tinggi dari harga yang masuk rekor muri pada saat itu gitu ya. Nah, itu masih itu sampai sekarang festival kopinya masih jalan terus, dan malah sekarang menjadi apa yang masuk kalender event ya. Kalender event, salah satu kalender event. Yang itu dirintis oleh Pak Joko awalnya. Awalnya di sana tahun pertama kali itu tahun 2018 2017 2018. Berarti ini sudah sampai, dan itu berjalan terus. Dan sekarang kedai-kedai kopi di Jayapura itu bermunculan dengan kopi-kopi Pak Joko di sana dan teman-teman juga lah. Nah, kemudian dari Papua saya balik lagi ke Jakarta, masuk lagi ke di Departemen Manajemen Risiko. Kemudian dari Departemen Manajemen Risiko saya ke Departemen namanya Perizinan, kemudian operasional terseri, kemudian juga di situ sangat operasional. Nah, dari situ baru saya ke sini, ke Manado, untuk memimpin di Sulawesi Utara ini gitu ya. Tantangannya berbeda. Ditugaskan ke Sulawesi Utara, ke Manado, Pak, apa kesan pertama Pak Joko terhadap Sulawesi Utara ini? Yang jelas ini, memang Manado itu orang pasti memandang Manado itu, satu adalah dari sisi kuliner, yang kedua adalah dari sisi pariwisata. Itu yang gitu itu ya. Berarti nanti sana tentunya sangat potensial untuk pengembangan itu gitu ya. Yang kedua adalah yang saya selalu dengar adalah inflasinya tinggi karena barito, bawang rica tomat. Itu yang sudah tergambar di dalam pikiran saya gitu ya. Nah, itulah yang memang harus diatasi. Memang tantangannya berbeda dengan yang di Papua dengan yang di Manado dan Sulawesi Utara ini, Mas. Setelah tugas di Manado, Pak, gimana kulinernya? Cocok atau gimana? Karena ini di dekat kantor saya itu ada restoran Manado, ada salah satu restoran Manado, tapi saya nggak cocok waktu itu, pedesnya minta ampun gitu. Ada sering teman-teman mengajak ke sana, tapi begitu ke sini, ini ternyata. Tapi gini, sorry, saya belum ceritakan lagi. Ada sejarahnya dulu, ini ada kaitannya tuh enggak? Jadi, Mas. Jadi itu di rumah saya di Bekasi, itu saya punya rumah kayu yang dulu itu saya beli dari Wuluan. Itu tahun sebelum tugas di sini di sini. Itu tahun 2012.
panggung 2012 Woloan, itu iya. itu ceritanya hanya karena gini. Jadi waktu itu saya dapat apa namanya tugas ini hanya dinas bentar ke Manado gitu. Kemudian diajak oleh teman dari Manado, ya lihat rumah Woloan. kayu di Woloan. Iya. Tertariklah saya gitu ya. Itu pada pertama kali saya lihat rumah kayu Woloan itu pada saat saya habis diangkat jadi pegawai Bank Indonesia. Diajak ke sana terus saya tertarik, tapi waktu itu belum punya uang, nggak mampu. Terus udah hanya pikiran. Nah, tapi kemudian beberapa tahun kemudian di tahun 2011 itu saya kesini lagi gitu ya, diajak lagi oleh teman ke sana, saya tertarik lagi. Nah, mulailah waktu itu saya betul-betul jadi saya betul-betul bahan-bahannya saya beli dari sini, tukangnya juga dari sini. Nah, saya bangun di sana. Itu rumah yang saya tinggali sekarang di Bekasi, rumah kayu dari Woloan itu. Mungkin Karena itulah itu memanggil ke sini, Pak. Gitu. Itu Mas ya. Nah, kalau di Sulawesi Utara, kalau tempat-tempat wisata yang menurut Pak Joko yang sudah dikunjungi, mana yang menarik? Ada potensinya sangat banyak di sini, Sulawesi Utara. Salah satu yang kemarin yang sedang kami rintis untuk dikembangkan adalah air terjun Tunan. Air terjun Minahasa, Tunan. Iya, di Minut ya. Minut atau Minahasa. Iya, Minahasa ya, Minahasa. Itu air terjun Tunan gitu ya. Jadi sempat kami bantu juga jadi untuk berbagai macam alat untuk yang tali yang turun dari bawah supaya atraksinya lebih menarik, juga untuk glamping di sana sih. Karena di situ kan yang mengelola kan desa ya, pemerintahan desa ya, dan Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata gitu ya. Jadi kita bantu gitu. Jadi sekarang sudah ada yang di sana rutin tidak hanya melihat air terjun saja, tetapi juga bisa merasakan sensasi turun dari puncak air terjun ke bawah itu menggunakan tali. Oh, Minahasa Utara itu, Pak. Tunan, air terjun Tunan gitu ya. Itu yang sedang kami kembangkan. Memang kalau di sini, kalau orang ke sini itu kan pasti pikiran pertama adalah Bunaken. Dan juga Tinutuan ya, Bubar Manado gitu kan. Bunaken itu wisata yang mungkin sudah mature gitu ya, sudah banyak yang kenal dengan itu, tapi untuk air terjun ini kan belum. Nah, kemudian saya juga beberapa waktu yang lalu saya iseng-iseng ke Bukit Kasih, Kanunang iya. Saya berdua aja dengan istri sana, yuk kita coba jalan-jalan sendiri ke sana gitu ya. Saya juga mencoba untuk ini Mas, jadi kalau selama ini kan saya beribadah kalau minggu beribadah di gereja yang dekat-dekat sini gitu ya. Saya mencoba untuk sekalian kita nengok-nengok pariwisata atau nengok binaan kita di yang di Tomohon lah. Makanya kami ke ibadah di Tomohon, kemudian kami ke Bukit Kasih, ke Kanunang. Kami juga menengok salah satu UMKM binaan kami itu kacang yang di Kawangkoan. Kawangan namanya kacang merpati gitu. Ini memang potensi kuliner yang sangat luar biasa sebenarnya gitu. Itu pariwisata ya. Memang banyak tempat pariwisata ya, termasuk yang kecil-kecil yang misalnya dari restoran yang ada di tempat-tempat menarik seperti yang Kaimea, Santi, itu juga sangat menarik gitu ya, sangat menarik untuk tapi kemarin saya sempat saya kebetulan juga waktu di Papua juga sempat diving, dari di sini juga menyempatkan diving. Saya baru berkesempatan diving di area Bunaken saja di sini. Belum, katanya teman-teman kan banyak area yang menarik. Dan itu memang potensi untuk dikembangkan. Dan pariwisata itu domino efeknya itu sangat tinggi, karena begitu pariwisata itu berkembang akan memicu kegiatan ekonomi yang lain. Penginapan, restoran, transportasi, jasa untuk guide. Nah, jasa guide itu akan efeknya akan banyak. Makanya pengembangan pariwisata inilah yang memang patut dikembangkan di Sulawesi Utara ini. Dan kami bersyukur kemarin sudah dibuka rute penerbangan baru yang ke Taiwan ya. Taiwan. Dan ini adalah salah satu bagaimana kita menarik wisatawan ke sini. Joko masih suka diving juga ya? Saya diving. Olahraga apa selain diving? Apa biasa lagi? Sepeda. Saya hobi sepeda. Bahkan sepeda saya itu saya rakit sendiri. Saya hobi olahraganya, hobi sepeda, juga hobi merakit sepeda. Saya rakit sendiri, jadi saya beli ketengan satu-satu, saya rakit sendiri gitu ya. Sepeda gitu ya. Nah, kemarin malah sempat saya terakhir yang sangat menarik itu saya sempat sepeda malam itu di Tahuna.
Tahuna. Sama Sangihe, Pak, iya ya. Sangihe, Sama Bupati. Sangihe, sama Pak Bupati ya, sempat di sana gitu ya. Nanjak, tapi saya terus terang nggak kuat nanjak ke puncak Lose itu, saya nggak kuat. Nah kalau di sini biasanya saya keliling-keliling dengan teman-teman itu ya di seputaran Manado, ke Ring Road ya, kira-kira mungkin tadi pagi Pak saya juga ke kantor naik sepeda. Kantor dari rumah ke kantor itu naik sepeda. Nah itu Manado itu banyak tanjakan itu, Pak. Anda rolling Iya. gitu Mas gitu. Ya, Medannya luar biasa ini. luar biasa gitu ya. Ya, begitulah. Nah, hobi itu ya. Iya. Nah, sepeda gitu ya, olahraga sepeda. Saya juga main tenis sebenarnya, main tenis, pingpong juga main. Badminton dulu juga main, cuman karena mungkin faktor usia saya sudah lama tidak main badminton gitu ya. Yang belum saya coba pedal, Mas. Oh. Itu pedal yang belum saya coba gitu ya. Dan kalau golf juga saya main, tapi ya asal bisa aja lah itu. Tapi yang paling hobi saya sebenarnya adalah sepeda saat ini. Di samping itu juga saya dulu sebenarnya hobi fotografi, Mas. Fotografi, dan dulu yang namanya kamera itu sampai kalau pergi-pergi itu bawa kamera sampai 6 kilo, 8 kilo di backpack gitu ya. Bagus juga nanti bukan pameran foto pariwisata di Sulawesi Utara, Pak ya. Iya, Bapak kayak gitu. Dan itu hobi itu tersalur ketika saya di Papua kan, ke daerah-daerah selalu bawa kamera yang panjang yang besar-besar itu, Mas. Nah, sekarang sudah ada teknologi handphone ya, sekarang cukup pakai handphone aja. Yo, petualang masih Pak ya. Itu gitu. Ya itulah itu Mas, olahraga gitu. Ya.